motivasi saya kemarin sampai bisa selesai cepat itu karena memang cuma apa ya, menghitung begitu sampai kapan saya harus tinggal di kampus, kemudian biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Nah, kalau memang saya bisa lebih cepat, kenapa tidak? Itu sih sebenarnya memotivasi. Oke, kamera aman, audio aman, let's make it. Sabda Ketiga, channel yang akan memberikan cerita humoris, inspiratif, dan edukatif. Oke, Sabda Ketiga hari ini akan membahas tentang hal-hal yang inspiratif tentang dunia pendidikan. Dan hari ini kita kedatangan tamu, dia adalah seorang pemuda yang bisa dibilang hobi sekali kuliah, hobi sekali sekolah, dan sampai saat ini sudah punya banyak gelar. Sekarang sudah menuju untuk promosi doktornya, doktor manajemen dakwah, bisa dibilang seperti itu. Siapa dia? Ini dia, Qudratullah Esos, MSos, dan doktor calon Ya, kandidat. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Apa kegiatan hari ini? Ya hari ini masih dalam suasana COVID-19, terus masih tetap ngajar jarak jauh. Ya sedikit berbisnis. Berbisnis. Oh, jadi selain dia hobi kuliah juga hobi bisnis juga ya? Bisnis Iya, apa itu? bisa dibilang. Sekarang lagi bisnis untuk distribusi pakaian-pakaian branded dari luar negeri. Itu sejak dari 2018. Kalau yang baru ini Madaya Sofa. Madaya Sofa. Itu punya sendiri atau? Kalau untuk Madaya Sofa ini bekerja sama dengan masyarakat lokal di daerah saya yang memang punya keahlian membuat sofa. Jadi kami sedikit memberdayakan sebagian orang-orang yang ada di sana. Terus yang udah jalan sih sejak 2019 ada Minas Raja Decoration, itu kerja sama teman di Bone. Oh, selain Madaya Sofa ada juga itu yang dekor-dekor itu ya? Oh, luar biasa. Jadi ini sebenarnya dosen atau apa sih? Ya bisa dibilang saya bekerja mengabdi kepada negara sebagai seorang dosen dan aparatur sipil negara, kemudian juga sedikit menambah jaringan di luar sana dengan berbisnis. Sebelum kita masuk ini sudah dia ungkit sudah hal-hal yang menarik dari dia ini. Jadi yang mau saya angkat pertama itu adalah kenapa sih Kudra hari ini sampai sengebut itu. Kita kan ini sangkatan ya 2012 ya. Masa? Usia kita ini ya masih tergolong masih muda lah. Tapi iya kalau saya. Jangan bawa-bawa, jangan nilai orang dari mukanya ya. Oke, baik. Nah, maksudnya kenapa sampai kita ini kan usia muda. Kenapa Anda ngebut sekali pendidikannya? Apakah memang dari basic keluarga Anda memang dari basic orang yang aktif di dunia akademisi atau seperti apa? Kalau dibilang ngebut sebenarnya bukan ngebut, tapi gini, untuk background keluarga saya sendiri kan kalau memang dari bapak, iya, bapak kan saudara-saudaranya bapak memang orang-orang yang berpendidikan, kecuali bapak saya cuma SMP doang. Terus kalau ibu sendiri kan cuma nggak lulus SD malah, dan keluarga saudara-saudaranya pun sebagian dari keluarganya tidak banyak yang berpendidikan kalau saya bilang. Cuman gini, motivasi saya kemarin sampai bisa selesai cepat itu karena memang cuma apa ya, menghitung begitu sampai kapan saya harus tinggal di kampus, kemudian biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Nah, kalau memang saya bisa lebih cepat, kenapa tidak? Itu sih sebenarnya memotivasi. Nah, itu kan persoalan cepatnya. Ini cepat terus lanjut lagi. Maksudnya kan orang kayak seperti saya kan baru selesai pikir dulu kerja dulu deh. Setelah itu baru pikir-pikir lanjut S2, S3 apa dan segala macam. Lanjut untuk sekolah lagi setelah sarjana itu bukan sebuah perencanaan yang cukup matang kalau saya pikir saat itu, bukan yang betul-betul sudah diprioritaskan sebelum kita lulus. Kan ada orang seperti itu. Kalau saya kemarin itu memang yang tiba-tiba saja gitu, yang ketika itu lulus S1 kemudian langsung nanya orang tua, "Mah, saya mau kuliah lagi," gitu. Yeah. "Mak, saya mau kuliah lagi." Tapi ketika itu orang tua tidak merespon, khususnya ibu saya tidak merespon.
Nah setelah itu saya ikut daftar-daftar di beasiswa di salah satu kampus di Jakarta. Lulus. Kemudian iya bisa dikatakan saat itu lulus. Cuma memang karena saya apa ya, basicnya memang bukan orang yang cenderung bisa pisah jauh dari keluarga. Makanya saat itu saya bilang bagaimana ya bisa kuliah. Nah saat itu akhirnya dikasih izin sama dikasih dukungan sama keluarga besar, kemudian dikasih juga izin sama bapak. Nah akhirnya saat itu diizinkan untuk daftar kuliah kembali lagi di UIN. Nah kalau dari kuliahnya itu sendiri, itu biaya sendiri atau dapat beasiswa? Sejauh ini saya masih biaya sendiri, dan itu mungkin salah satu yang memotivasi saya untuk melakukan relasi bisnis di mana-mana gitu. Wow, relasi bisnis ya, memanfaatkan momen, memanfaatkan link-link semua ya. Itu yang mungkin menjadikan saya termotivasi untuk bisa membangun relasi, bisa berbisnis dengan orang-orang gitu. Oke, luar biasa. Apa lagi saya mau tanyakan ini? Ya, saya kembali ke Anda saja. Kok jadi blank ya ketemu sama Anda ya. Nah ini terkait ini kan Anda punya, kalau dari biografi yang saya dapat, Anda kan punya beberapa karya, beberapa prestasi yang sudah Anda capai sampai saat ini. Nah itu kan ada beberapa buku yang terkait dengan pendidikan di negeri jiran kalau tidak salah. Bisa diceritakan soal itu sedikit? Oh ya, buku itu digarap tahun 2018 setelah saya dan teman-teman dari beberapa provinsi di Indonesia kembali dari Malaysia. Jadi di sana kami ngajar di Pusat Pendidikan Warga Negara Indonesia Malaysia. Kami mengajar anak-anak TKI yang memang bisa kita bilang kelas ke bawah gitu, menengah ke bawah. Jadi mereka tidak mendapatkan pendidikan yang cukup layak karena memang fasilitas di sana itu kurang lengkap. Kemudian beberapa di buku itu kami ceritakan juga bagaimana kondisi mereka, bagaimana wawasan mereka terhadap Indonesia, yang tentu kita berharap bahwa ketika kami berkunjung ke sana, rasa cinta tanah air kemudian bisa dikembangkan, bisa ditumbuhkan lagi kepada mereka, kepada anak-anak yang lahir di sana tapi punya leluhur nenek moyang Indonesia gitu. Tapi maksudnya tadi tentang kecintaannya terhadap Indonesia, memang semiris itu ya mereka. Kalau kami di sana bertanya sama mereka, bahkan mereka nggak tahu Indonesia itu di mana, kemudian dia mau tidak kembali ke Indonesia tinggal, tapi jawabannya itu dia tidak tahu Indonesia di mana, kemudian tidak mengerti apakah Indonesia itu betul-betul adalah leluhurnya. Dia bilang dia itu anak Malaysia gitu, bukan anak Indonesia. Berarti memang dari sejak lahir mereka di sana. Sejak lahir mereka tinggal di sana, hanya saja yang ya itu masalahnya tidak ditanamkan rasa cinta terhadap tanah air sejak kecil. Jadi tidak mengenal gitu. Jadi apa yang Anda ajarkan selama di sana? Jadi di sana kami mengajarkan rasa cinta, pokoknya hal-hal yang nasionalisme banget kepada mereka, tapi dengan cara-cara yang sesuai yang bisa mereka terima. Contoh mungkin lagu-lagu nasional, kemudian kita memperlihatkan bagaimana peta Indonesia, bagaimana culture Indonesia. Kami berusaha untuk memperkenalkan mereka gitu. Itu berapa lama? Di sana di sekolahnya sendiri kami 4 hari. 4 hari? Iya 4 hari, tapi kami dari pagi sampai maghrib deh kayaknya itu. Itu cukup? 4 hari cukup untuk membangkitkan nasionalisme? Cukup tidak cukup. Saya kira ya cukup juga, cuman itu menjadi awal dari kami, Indonesia Teaching Program namanya. Awal dari kami untuk membantu guru dan kepala sekolah di sana, yang gurunya itu cuma 2 orang. Dan tingkatannya itu ada SD dan SMP. SD sampai SMP. Ya, SD sampai SMP. Jadi ruangannya pun kalau digambarkan ya cuma ada 4 petak bilik kelas, dan itu digabung. Kalau kelas 6 SD itu gabung sama kelas 1 SMP. Kalau kelas 2 SMP gabung sama kelas 3 SMP. Dan gini loh, tapi emang ruangannya sendiri, sekolahnya sendiri, lingkungannya sendiri itu lingkungan yang bukan betul-betul sekolah, tapi di lingkungan asrama-asrama yang
orang-orang TKI. Kayak barak-barak begitu ya? Bukan barat-barat gimana sih maksudnya? Barak-barak. Oh barat, iya. Sorry. Jadi memang yang bukan lingkungan yang sekolah betul-betul dipetak khusus untuk sekolah. Jadi ada yang pro terhadap sekolah itu, ada yang kontra terhadap sekolah itu, banyak sih. Bahkan yang untuk apa ya, kilometer listrik itu kan sampai diputus sama orang-orang yang tidak suka dengan sekolah di situ. Itu orang-orang masyarakat di situ, orang-orang asli di situ atau siapa? Bukan, termasuk TKI juga. Oh, termasuk TKI juga. Iya. Kenapa? Ya itu yang pertama, karena mungkin merasa dia terganggu dengan suara anak-anak yang sekolah gitu. Karena kan tau lah anak-anak SD bagaimana ributnya ketika mereka Oh, jadi bukannya mendukung, tapi malah... Iya, jadi tetap ada yang pro dan ada yang kontra. Tapi tunggu, itu tadi apa Indonesian Culture? Indonesia Teaching Program. Indonesia Teaching Program. Youth Teaching Program. Itu sistem mengajarnya itu berapa lama? Ya sistem sebenarnya program itu cuma 4 hari memang 4 hari. Karena kami bergabung di situ pun bukan semata-mata langsung bergabung saja. Jadi ada seleksi. Nah, maksudnya dari program-programnya mereka itu cuma 4 hari dalam satu jadwal batch. kegiatan. Apa? Satu batch. Ya, Satu batch. Jadi jadi ada angkatan. Jadi perangkatan. Kebetulan saya bergabung pada angkatan pertama di Indonesia Teaching Program, dan angkatan itu sekitar berapa ya? Ada mungkin lebih dari 20 orang dari seluruh Indonesia. Jadi backgroundnya juga beda-beda. Oh, jadi itu yang kemudian berlanjut. Tidak, maksudnya Anda 4 hari di situ mengajar, setelah itu ada lagi berikutnya. Ada lagi berikutnya. Ya, jadi continue. Ya. Oh, berarti bukan cuma 4 hari tok saja. Bukan untuk angkatan Untuk saya sendiri angkatan cuma sana. 4 hari, Oke. tapi untuk yang lainnya mungkin ada lagi 4 hari berikut, angkatan berikutnya dalam waktu 4 hari. Oh, jadi juga. itu berlanjut. Iya. Sejauh ini apa yang Anda lihat dari anak-anak TKI itu? Sampai Ada sekarang perubahan tidak selama Anda mengajar di situ? Pertama mereka lebih terbuka terhadap sebuah budaya gitu, termasuk budaya kita ya, budaya Indonesia. Mungkin menurut mereka adalah bukan budayanya gitu. Asing bagi mereka. Asing bagi mereka. Jadi bicara kami sedikit saling terbuka lah, bagaimana dia sekolah, bagaimana. Karena gini loh, ada beberapa yang mendapat masalah tidak bisa lanjut tidak bisa lanjut SMA, tidak bisa lanjut kuliah gitu kan, karena yang pertama adalah biaya, kemudian akses. Apalagi mereka yang ada beberapa siswa yang mau dikata kewarganegaranya itu masih abstrak, karena kan dia juga bapaknya adalah warga negara asing. Oh, maksudnya orang Indonesia. Ibunya orang Indonesia, kemudian Oke. bapaknya warga negara asing. Jadi sulit, mungkin kayak Bangladesh dan sebagainya gitu. Jadi untuk mungkin akses buat kembali ke negaranya kan itu masih sulit, mungkin seperti itu. Nah, jikalau misalkan mereka punya dana untuk melanjutkan pendidikan, itu kan cuma sampai SMP. Nah, di mana mereka untuk melanjutkan itu? Jadi memang ada akses di sekitar Kuala Lumpur kalau nggak salah, karena kan PPWN ini di Kelang. Oke. Dia sedikit jauh lah dari Kuala Lumpur. Nah, di sekitar mungkin di Sekolah Indonesia Malaysia kalau nggak salah. Yeah. Namanya di situ. Jadi di situ mereka bisa akses untuk sekolah SMA. SMA. Iya. Kalau untuk lanjut kuliah sendiri itu maksudnya ijazahnya itu bisa digunakan untuk lanjut kuliah di sana atau Boleh, di sini boleh. juga? Jadi bisa resmi ya? Bisa saja kalau memang mereka punya identitas resmi, mereka boleh mendapatkan mungkin semacam subsidi dari kerajaan sana, atau kalau memang mereka pure orang, maksudnya bisa dikatakan identitasnya adalah Indonesia, jadi dia seakan-akan dikatakan sebagai kelas internasional yang berasal dari Indonesia. Oh, tapi maksudnya yang jadi masalah sebenarnya itu status kewarganegaraan mereka atau beberapa ada yang memang statusnya sih tidak jelas gitu kan. Oh, tidak jelas. Iya, maksudnya karena mungkin untuk mengurus itu biayanya juga mahal. Oke. Gitu. Jadi rada-rada miris sih ketika ada bahkan yang jadi kami gini loh, ada dokter, kami juga ada, angkatan kami ada dokter, kemudian melakukan sosialisasi kesehatan, reproduksi dan sebagainya. Bahkan ya gini, ada ya oke lah, saya sebut juga orang Sulawesi Selatan karena memang orang Sulawesi Selatan. Jadi orang Sulawesi Selatan itu terkenal di sana sebagai
orang yang banyak memiliki ilmu magic gitu. Magic, Iya, kutip ya. ilmu magic di sana. Jadi orang sana lah yang membantu persalinan karena untuk biaya ke dokter nggak bisa. Iya. Jadi bahkan ada yang curhat ibu-ibu TKI di sana, dia sendiri yang menggunting tali pusar itu gitu. Jadi miris sih sebenarnya melihat orang-orang di sana karena untuk diajak. Jadi gini, istilahnya sih gini, kami mengistilahkan lebih baik hujan batu di negeri sendiri dibanding hujan uang di negeri orang lain. Gitu. Itu yang kami bisa simpulkan saat itu ketika mendengarkan cerita-cerita dari para ibu-ibu TKI dan juga anak-anaknya. Nah, menurut Anda itu sebenarnya siapa yang punya tanggung jawab untuk hal itu? Ya tentu kita semua sih. Ya walaupun kita harus mengatakan bahwa pemerintah menjadi bagian dari itu, tapi tentunya melalui program ini saya merasa bahwa ada sarana yang bisa kita lakukan, bisa kami akses dan bisa dijadikan sebagai tempat untuk bekerja sama dengan pemerintah, karena untuk program ini juga kami bekerja sama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Oh, kenapa Kementerian Pemuda dan Olahraga? Jadi gini, apa memang itu bagian dari tanggung jawabnya? Iya, bisa dikata seperti itu karena gini, Youth for Future, nama dari lembaga ini yang membuat program tersebut itu bekerja sama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Jadi sebelum kami berangkat ke Malaysia saat itu, kami ada sosialisasi dulu di Kementerian Pemuda dan Olahraga di Jakarta. Nah, 1 hari di situ kemudian baru berangkat ke Malaysia saat itu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang kami. Oh, berarti dari pemerintah sendiri juga memfasilitasi. Iya, di sana tentu memfasilitasi kami karena untuk data-datanya sendiri saat itu untuk kita bincang-bincang sendiri saat itu juga di Kedutaan Besar Republik Indonesia Malaysia itu kami sedikit diceritakan bagaimana kondisi di sana dan sebagainya. Tapi tetap upaya-upaya itu kan dilakukan karena kami bisa diterima, kemudian saat ini program ke sana sangat banyak. Oke. Itu tujuan Anda sebenarnya ke Malaysia waktu itu, apakah memang untuk mengajar teaching itu? Kalau untuk tujuan sih sebenarnya berawal dari mimpi ya. Karena gini, motivasi saya ke Malaysia itu karena Upin Ipin gitu. Upin Ipin. Mau ketemu Upin Ipin. Karena gini, kalau saya lihat animasi Upin Ipin itu Malaysia sangat asri dan sebagainya gitu. Kemudian menariknya bahkan orang-orang terpersuasif, terpengaruh dengan bahasa-bahasa yang ditampilkan di Upin Ipin. Nah, setelah itu saya kemudian berusaha untuk bisa ke Malaysia. Jadi pertama kali ke Malaysia itu tahun 2018 bulan 1 kali ya, bulan 1. Itu saya beranikan diri untuk sendiri ke Malaysia tanpa pengalaman apapun, kemudian hanya bermodalkan baca-baca vlog orang, nonton YouTube-nya orang yang backpacker ke sana. Oh, jadi awalnya ke Malaysia cuma jalan-jalan saja? Ya, itu bulan 1. Bulan 3 baru kemudian bulan 3 akhirnya dinyatakan lolos pada seleksi Indonesia Teaching Program. Nah, terkait dunia pendidikan ya, oke lah, kalau saya mau bandingkan, kenapa jauh-jauh sampai ke luar negeri di sana, sampai mengajar, sedangkan kan di ruang lingkup kita lah di Indonesia, di Makassar lah, Sulawesi Selatan secara umum banyak juga sekolah-sekolah atau anak-anak di pedalaman kita ini juga membutuhkan hal yang seperti yang Anda lakukan. Kenapa jauh-jauh sampai ke luar negeri sana? Bukan bahasa seperti itu sih, saya pikir gini, prinsip saya itu ketika ada kesempatan pertama, manfaatkan kesempatan itu karena kesempatan kedua tidaklah sama besar dengan kesempatan pertama. Nah, karena ada kesempatan itu kemudian saya mengambil gitu. Bukan menafikan bahwa kenapa saya tidak memperhatikan orang-orang di sekitar saya, anak-anak di sekitar saya. Saya sebelumnya juga ikut bergabung dengan kelas inspirasi, jadi ngajar-ngajar juga di beberapa pelosok. Kemudian ketika masih kuliah juga saya kemudian bersama teman-teman berinisiatif untuk ke beberapa daerah di Goa, termasuk di Tombolok Pao. Jadi Tombolok Pao di sana itu ada sekolah yang di atas gunung. Di atas gunung yang rada-rada memang sangat terpencil, dan untuk akses ke sana harus mendaki, dan banyak hal yang sangat miris di bagian sana di Goa.
Tapi mungkin sampai sekarang sudah bagus mungkin ya, saya nggak tahu. Ya. Tapi sejauh ini menurut Anda bagaimana sih dunia pendidikan kita hari ini? Ya sejauh ini saya rasa pendidikan Indonesia juga semakin maju, semakin berkembang. Mungkin setiap zaman akan terus berkembang. Cuman saya berharap setidaknya mungkin pendidikan di Indonesia itu merata. Jadi tidak selalu sekolah-sekolah di perkotaan kemudian dikembangkan terus kemudian dijadikan percontohan, padahal untuk daerah-daerah pelosok itu belum ada perkembangan yang signifikan gitu. Jadi secara tidak langsung Anda mengatakan bahwa pendidikan sebelak-belakan aja, pendidikan di Indonesia belum merata. Iya, saya kira seperti itu. Untuk pendidikan di Indonesia belum merata ya. Contoh gini, akses ujian nasional berbasis daring ini ya. Iya, daring sendiri kan emang sulit gitu kan. Atau gini loh, UNBK juga yang harus menggunakan komputer. Nah, untuk daerah lain kan, untuk sekolah-sekolah yang di pelosok kan nggak ada. Ya, harus lagi ditampung daerah di perkotaan, di sekolah-sekolah di perkotaan. Itu beberapa yang menjadi bukti belum meratanya pendidikan di Indonesia. Oh, ini belum merata dari segi fasilitas dari segi ilmu yang diajarkan atau terkait kurikulum lah. Kalau kurikulum saya sih belum, saya kalau kurikulum ya untuk di perguruan tinggi saya rasa itu sudah kena semua, karena memang ada sudah jelas gitu kan. Ada kurikulum berbasis nasional, jadi itu sudah jelas ini standarnya segini, kalau mau ditambahin ini lagi. Sama halnya dengan mungkin di pendidikan kelas menengah ke atas, mungkin menengah pertama sampai di SD pun mungkin seperti itu. Jadi ada kurikulum yang sudah menjadi standar gitu. Tapi sepakat enggak soal kurikulum itu disamaratakan atau distandarkan? Kan misalkan begini, saya misalkan kuliah sekolah lah, misalkan kita berbicara sekolah pendidikan yang mulai dari sekolah menengah ke atas ke bawah ya. Misalkan saya di kota, saya fasilitas kan tentunya banyak, ada tentunya. Lain halnya dengan yang di pelosok-pelosok. Nah, kalau misalkan kurikulum itu disamaratakan, menurut saya itu kurang adil, karena misal terkait sama ujian nasional, kita misalkan di sini di kota, sekarang kan lagi pandemi nih misalkan ya, ada masalah yang pandemi. Solusinya adalah ketika tidak ada sekolah, tidak aktif sekolah, kan ada daring nih, daring kuliah online ya, sekolah belajar online. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang ada di pelosok? Mereka tidak mendapatkan itu, sedangkan ujian nasionalnya distandarkan, mereka tidak dapat fasilitas itu. Ya, jadi memang untuk sekolah-sekolah dasar, SMP mungkin juga ada memang platform yang sudah disediakan sama TVRI. Jadi guru-guru ngambil dari situ. Jadi TVRI menyiarkan pelajaran, kemudian nanti siswanya mendengarkan. Jadi semacam diajar lewat televisi. Nah, nanti guru-gurunya merangkum dari situ. Jadi memang saya kira pemerintah juga sudah betul-betul melakukan strategi-strategi yang betul-betul bisa diakses sama orang-orang di pelosok juga. Jadi tidak cuma satu platformnya saja, tidak cuma di daring saja, tapi juga ada beberapa media-media yang bisa digunakan. Bahkan guru-guru di pelosok pun masih tetap menyebarluaskan semacam lembar kerja mungkin ke siswa-siswanya dengan door to door gitu. Door to door. Iya. Apakah itu berjalan sampai sekarang? Iya, kalau saya lihat sih berjalan, karena saya pribadi kan punya adik di rumah. Jadi saya lihat ya itu berjalan. Di mana sekolahnya, di mana? Di Bantaeng. Di Bantaeng. Dapat ya begitu. Dapat. Oke. Nah, Kudra, motivasi Anda sebenarnya sampai aktif, bukan cuman dari dunia pendidikan, terus aktif juga soal bisnis, banyaklah hal-hal lain yang Anda aktifkan. Apakah itu hobi? Apakah memang itu dari awal prinsip hidup Anda? Mau gimana? Maksud saya sih gini, apa yang bisa saya jalankan ya saya jalankan gitu. Yang bisa saya, ya kalau saya nggak bisa bangun, maksudnya nggak bisa jadi nggak bisa bangun rumah dengan menyusun batu-bata sendiri, ya mungkin saya tidak bisa lakukan. Tapi apa yang saya bisa lakukan ya saya harus jalankan gitu. Seperti ya bisnis ini saya jalankan karena mungkin saya bisa gitu.
pencapaian Anda saat ini apakah sudah dicapai semua atau masih ada hal-hal lain yang ingin Anda capai? Banyak sih sebenarnya kalau sampai sekarang target-targetnya ya termasuk ini menyelesaikan menyelesaikan sekolah dulu ya, sekolah S3, kemudian ya kalau ada kesempatan lagi bisa mungkin kuliah di luar negeri. Itu sih yang jadi, Masih pengen kuliah lagi? ya kalau ada kesempatan, ya kalau ya tidak ya nggak usah. Sampai kapan mau sekolah terus? Anda perlu ijazahnya kah? Atau pengalamannya kah? Atau Saya apa? butuh pengalaman dan ijazahnya. Kuliah memang sangat butuh ijazah dan juga pengalaman, saya kira seperti itu. Jadi sebenarnya gini, karena pengalaman saya rasa dampaknya sangat besar terhadap hidup saya. Saya dulu sebelum bisa mengakses luar negeri, saya kalau ke mall-mall ataupun tempat-tempat yang ada eskalatornya itu kan, ada liftnya, saya berdiri di eskalator samping manapun sesuka hati saya mau gitu. Kemudian saya masuk lift ya terserah lah, semau saya mau masuk berapa orang pun terserah. Tapi ketika saya di luar negeri kemudian saya belajar eskalator itu kita harus di bagian kiri, jangan mengambil jalan di sebelah kanan karena orang yang buru-buru akan mengakses jalan sebelah kanan. Kalau masuk lift lihat dulu lah bagaimana situasinya di dalam gitu. Kalau di jalan-jalan jangan meludah karena itu bukan hal yang baik gitu. Dan saya belajar dari beberapa hal-hal kecil seperti itu ya. Iya, dari beberapa kunjungan saya di luar negeri. Itu menjadi salah satu pengalaman saya, dan sampai pun saya melihat pengalaman seketat-ketatnya di Singapura kemarin, ditahan di imigrasi. Sempat ditahan. Polisi imigrasi sampai ditahan 1 jam lebih lah gitu, diinterogasi gini-gini dan sebagainya. Dan itu saya lihat sebagai sebuah pengalaman yang memang wah, di negara orang segitu ketatnya ya, sampai hal yang seperti itu juga dipertanyakan. Saya yang sampai ketawa sendiri ditanyain pekerjaan saya dan saya jawab I'm lecturer, tapi ketika itu mereka hanya bilang are you sure? Kemudian saya mencoba meyakinkan mereka dengan memberikan bukti-bukti kontak kampus tempat saya mengajar, emailnya dan sebagainya. Nah, akhirnya bisa dilepaskan juga akses masuk ke Singapura saat itu. Bisa dilepaskan juga ya? Ya, bisa dilepaskan sama polisi yang hai Pak Polisi. Nah, ini deh, terakhir deh, pesan-pesan untuk mahasiswa lah, untuk kaulah muda agar supaya bisa sama seperti Anda, paling tidak mengikuti jejak Anda. Secara pribadi saya juga masih merasa banyak kekurangan dan banyak hal yang harus bisa dicapai kembali lagi itu di masa depan. Tapi saya dengan pengalaman saya mungkin yang sudah dilalui, saya sedikit berpesan kepada teman-teman, termasuk mahasiswa-mahasiswa saya yang nonton. Mahasiswa. Gini loh, mungkin kuliah memang bukanlah sebuah ajang perlombaan yang cepat, ini IPK-nya segini, gini dan sebagainya, bukan. Cuman saya mengatakan bahwa berusahalah untuk cepat selesai dan berusahalah untuk mencapai skor yang paling tinggi, karena ada orang di belakang kamu yang sangat berharap. Bukan cuma kamu sendiri yang berharap memakai toga di saat-saat yang sangat kalian inginkan gitu, tapi ada orang yang sangat berharap besar terhadap kamu di belakang kamu, yaitu orang tua kamu. Jadi itu yang menjadi motivasi besar untuk teman-teman di luar sana, termasuk saya pribadi gitu. Itu loh. Cepat selesai atau selesai cepat? Maksudnya selesai tepat waktu atau cepat selesai? Cepat selesai. Kalau memang bisa waktunya gini loh. Contoh saya seharusnya selesaikan di jangka 4 tahun. Oke. Kemudian ketika saya pertama kali masuk, saya menargetkan untuk selesai di 3 tahun 6 bulan, 3,5 tahun lah. Tapi ketika itu saya melihat ada peluang, ya oke lah, akhirnya bisa selesai di 3 tahun 2 bulan. Ada pengalaman gitu? Iya, di pengalaman itu. Jadi makanya saya bilang ada orang yang sangat berharap besar di balik kita gitu. Ya, kalau kita berharap, saya mau berharap segini, orang di belakang kita berharap sampai segini gitu. Jadi jangan seakan-akan kau hanya memuaskan dirimu sendiri tanpa harus memperdulikan orang lain gitu. Dengarkan ya mahasiswanya Bapak dosen agar supaya cepat selesai. Ya, itu sih yang sering saya sampaikan juga di kelas ketika saya mengajar di beberapa kampus. Oke, baik. Menarik sekali. Semoga teman-teman yang dengar atau mahasiswa-mahasiswanya nanti Pak Kudra, Bapak dosen Kudra nanti mendengarkan hal ini supaya nanti bisa diambil hal-hal yang menarik dari beliau.
Oke, terima kasih.